Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Muhammad Fazri Maulana, NPM 20201 Eh saya dari Prodi Hukum Tata Negara kelas C semester 4, dengan mata kuliah Filsafat Hukum Islam dengan dosen pengampu Bapak Hervin Yoki Pradikta, SHI MHI. Maka di sini izinkanlah saya untuk membacakan materi sebagai bahan tugas untuk mengerjakan tugas dari apa yang telah diperintahkan oleh dosen pengampu kami. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan membacakan PowerPoint ya tentang sifat dan karakteristik hukum Islam. Yang pertama adalah sempurna. Sifat-sifat yang pertama adalah sempurna yang artinya di sini adalah utuh, lengkap segalanya. Kesempurnaan hukum syar'i atau syariat dapat dilihat dengan diturunkannya syariat Islam dalam bentuk yang umum dan mengglobal permasalahannya, kecuali hal-hal yang bersifat langgeng masih memuat prinsip-prinsip hukum terperinci konkret dan teknis. Misalnya masalah peribadatan, perkawinan, perceraian, dan warisan diterangkan secara terperinci atau tafsiliyah. Syariat Islam dapat benar-benar menjadi petunjuk universal dengan bentuk yang umum dan global tersebut. Syariat Islam juga dapat diterima di semua tempat dan setiap saat. Juga diharapkan hukum Islam dapat berlaku sepanjang masa. Yang kedua adalah sifat yang kedua adalah elastis. Dalam artian di sini mungkin yang kita pahami elastis adalah bebas ya, bisa bergerak kemana aja. Di sini sifat karakteristik hukum Islam yang itu kedua itu adalah elastis. Elastis adalah sifat yang maksudnya adalah mudah diubah bentuknya dan mudah dikembalikan ke bentuk asalnya, lentur lah, itu elastis ya kan. Dan di sini adalah hukum Islam memperhatikan segala aspek kehidupan manusia, baik di bidang muamalah, perdagangan, ibadah, jinayah, siasah, dan bidang-bidang lainnya. Namun segala aturan yang diatur oleh hukum Islam itu tidak berarti pula menjadikan hukum Islam sebagai dogma yang kaku atau beku, keras dan memaksa. Jadinya Islam itu bersifat tidak memaksa. Maka di sini tersebut elastis karena bisa berubah ke bentuk asalnya. Di Islam itu banyak ada yang dinamakan dengan rukhsah. Ketika rukhsah itu keringanan ketika kita tidak bisa melaksanakan sholat dengan berdiri, maka dirukhsah dengan duduk. Ketika kita la nastatil najlis, kita tidak bisa duduk, maka dirubah dengan dirusahkan, diringankan lagi, didispensasikan lagi untuk tiduran. Ketika kita tidak bisa tiduran, maka dirukhsah lagi dengan isyarat dengan mata dan selain sebagainya. Itulah disebut dengan Islam. Islam elastis bisa berubah ke bentuk asalnya. Dalam artian di sini maka kita ketahui bahwasannya hukum Islam berarti pula menjadikan hukum Islam yang tidak dogma atau tidak beku dan tidak memaksa. Ketika kita memang tidak bisa untuk melaksanakan sholat dan berdiri, maka hukum Islam tidak memaksanya untuk kita tetap berdiri. Maka disebut dengan hukum Islam tidak bisa disebutkan dengan sifat yang dogma atau beku atau memaksa. Yang kedua adalah universal, mengglobal. Universal yang bisa kita pahami adalah mengglobal. Mengglobal itu dalam artian di sini adalah berarti umum yang berlaku untuk semua orang, untuk seluruh dunia, bersifat melingkupi seluruh dunia ini. Berarti hukum Islam itu tidak dibatasi oleh lautan maupun batasan suatu negara. Bukti dalam Al-Quran ya dijelaskan pada surat Al-Anbiya 107. Dan tidaklah kami Allah mengutus kamu Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Dan kami Allah tidak mengutus kamu Muhammad melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira, khabar, kemudian dan sebagai pemberi peringatan, tapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kedua ayat Al-Quran di atas menyatakan bahwa syariat syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bukanlah dikhususkan untuk orang Arab saja. Nah, maka di sini disebutkan dengan Islam adalah disebut dengan sifat Islamnya itu adalah universal. Dalam arti di sini adalah konteksnya. Islam itu tidak mengajarkan atau dikhususkan kepada orang Arab saja, melainkan universal, global. Maka disebut dalam firman Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan berita gembira dan lain sebagainya. Itu bisa kita tafsirkan. Maka di situ Islam tidak mengkhususkan kepada orang Arab aja. Orang Arab untuk melaksanakan syariat
orang Arab sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Kedua ayat tersebut maka di sini bukan orang saja, namun berlaku bagi seluruh umat manusia yang ada di seluruh dunia ini. Maka kalau memang kita mempelajari agama itu memang semuanya kembali ke Allah Subhanahu wa taala. Dari kitab Zabur yang dimukjizatkan kepada Nabi Daud alaihissalam, itu konteksnya adalah kembali ke illa lillah, kembali ke Allah. Kemudian Injil Nabi Isa alaihissalam itu konteks kembali ke Allah. Kemudian Taurat Nabi Musa alaihissalam kembali ke Allah, konteksnya. Kemudian Al-Quranul Karim, ya ke Allah konteksnya. Namun karena mukjizat terbaik adalah akhirul zaman, adalah Nabi Muhammad SAW, maka mukjizat konteks Al-Quran itulah yang memang tidak bisa terpecahkan, yang memang tidak bisa dihilangkan sampai saat ini. Dan karunia Al-Quran mukjizatnya sampai sekarang masih dirasakan oleh umat Islam, rahmatan lil alamin. Itulah. Kemudian dinamis dalam KBBI dijelaskan makna dari kata dinamis dalam penuh semangat dan tenaga, sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dalam keadaan dan sebagainya. Kedinamisan hukum Islam terletak pada dasar-dasar menjadi dasar yang pokok bagi hukum. Dasar-dasar dan pokok itulah menjadi sumbu kekuatan, kelemahan, kemudahan, kesukaran dan menetapkan hukum Islam sesuai dengan tabiat manusia yang tidak menyukai beban dan membatasi kemerdekaannya, sehingga manusia memperhatikan beban hukum Islam dengan sungai. Hati-hati, manusia tidak akan bergerak mengikuti perintah jika perintah itu tidak dapat menawan hatinya atau mempunyai daya dinamika. Kemudian kita lanjutkan, syariat Islam dapat menarik manusia. Nah, dinamis itu artinya ketertarikan. Islam itu mempunyai sifat ketertarikan. Dinamis itu mempunyai sifat ketertarikan, dengan amat cepat manusia bisa menerima dengan kepadatan hatinya. Islam itu adalah rahmat. Al-Islam rahmatan lil alamin. Islam itu memiliki sifat ketertarikan ketika umat muslim. Jadi ketika Allah memerintahkan sholat ada ketertarikannya. Apa ketertarikannya? Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Itu suatu ketertarikannya. Dispensasi ketertarikan di situ. Maka disebut dengan Islam sifatnya adalah dinamis. Baiklah, kita lanjutkan. Islam memiliki sifat sistematis. Saat Islam sistematis yang mencerminkan sejumlah doktrinnya, bertalian berhubungan di antara dengan lainnya secara logis. Beberapa lembaganya saling berhubungan dengan suatu lainnya. Perintah sholat dilakukan selalu diiringi dengan perintah menunaikan zakat. Kemudian perintah untuk makan dan minum diiringi dengan kalimat tetapi jangan berlebih-lebihan. Kul wasrob walbas watasodak. Kita kan nggak boleh musyrifin ya, nggak boleh berlebih-lebihan. Itu dalam konteks Islam tuh dijelaskan. Dalam konteks makanan nggak boleh berlebih-lebihan. Dalam konteks apapun tidak boleh berlebih-lebihan. Ketika menunaikan sholat, aqimu sholat wa atuz zakah warka'u ma'a raki'in. Aqimu sholat wa atuz zakah, dirikanlah sholat wa tunaikan zakat, warka'u ma'a raki'in, dan rukulah bersama orang-orang yang. Itulah Islam. Hukum Islam bersifat ta'abudi atau ta'akuli. Berbicara dengan ta'abudi. Ta'abudi sesuatu di mana tujuan hukum dalam melembagakan hukum, membebaskan mukallaf dari perintah-perintah hawa nafsunya. Hawa agar dia menjadi hamba Tuhan dengan sukarela ikhtiaran. Sebagaimana dia juga hamba Tuhan secara alamiah, ikhtiaran, secara terpaksa, sedangkan ta'akuli adalah sebaliknya. Bersifat ta'abudi itu memang ta'abud itu artinya suatu peribadahan sebagai tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Islam mempunyai sifat ta'abudi. Ta'abudi adalah sifat untuk suatu pendekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu konsepnya. Dan kemudian sifat berta'akuli. Ta'akuli itu adalah sifat berbentuk dengan bidang muamalah. Kalau ta'abudi ya, perhatikan di sini. Ta'abudi adalah sifat peribadahan kepada Allah Subhanahu, mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ila Allah Subhanahu wa taala dengan cara salat dan lain sebagainya, zikir. Kalau ta'akuli dalam sifat Islam itu adalah ta'akuli itu bersifat tentang duniawi, muamalah, berdagang dan lain sebagainya, berbisnis dan lain sebagainya, itu bersifat dengan ta'akuli, mencari duniawi dan lain sebagainya. Maka itulah konteks yang memang harus Islam bukan hanya mengajarkan tentang bagaimana cara beribadah, melainkan Islam
mengajarkan bagaimana cara kita untuk hidup di dunia ini dengan teratur dan tertata, dengan mencari nafkah dan lain sebagainya, dengan ada konteks yaitu muamalah, fikih muamalah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.